Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Fiolita Vela dari kelas 4B D4 jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan literatur review penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Dimensi Ghosn Theory terhadap Academic Fraud. Pada era globalisasi saat ini, praktik korupsi semakin mudah ditemukan di berbagai kehidupan, walaupun sudah banyak undang-undang yang mengatur segala aktivitas kecurangan dari kebijakan serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam memberantas korupsi yaitu pendidikan, karena pendidikan berperan dalam perkembangan kualitas sumber daya manusia. Nah, salah satu lembaga pendidikan yaitu perguruan tinggi, yang mana diharapkan akan menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas baik dari segi ilmu, moral, etika profesi. Yang kita lihat masih banyak mahasiswa yang berorientasi pada hasil, sehingga menyebabkan terjadinya praktik kecurangan yang disebut dengan akademik. Selanjutnya, landasan teori, yaitu Ghosn Theory. Kecurangan akademik merupakan perilaku yang buruk dan berdampak negatif terhadap mahasiswa. Kecurangan akademik ini contohnya mencontek menggunakan catatan HP kecil, handphone, dan menjiplak hasil teman, dan lain-lain. Biasanya mahasiswa sering melakukan kecurangan akademik ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti keinginan seseorang untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi, tetapi tidak disertai dengan kemampuan yang ia miliki. Yang kedua adalah faktor eksternal, yang berasal dari luar atau pengaruh orang lain, seperti teman sebaya, lingkungan, dan adanya pengaruh tekanan dari orang tua. Berdasarkan Ghosn Theory, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya academic fraud ada 4. Yang pertama, greed atau keserakahan, merupakan perilaku serakah yang ada dalam diri seseorang, di mana seseorang tidak akan merasa puas atas apa yang telah ia miliki. Yang kedua adalah opportunity, artinya peluang atau kesempatan. Karena adanya kesempatan ataupun peluang, ini dapat membuka celah bagi seseorang untuk melakukan academic fraud. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan, merupakan faktor yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menunjang hidup yang lebih wajar. Yang keempat adalah exposures atau pengungkapan, merupakan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan jika ditemukan melakukan suatu kecurangan. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian kecurangan akademik ini, khususnya pada mahasiswa akuntansi, seperti pada penelitian Reza Yuka Satria Pratama pada tahun 2017. Dengan judul Analisis Dimensi Fraud Diamond dan Ghosn Theory terhadap Academic Fraud, dengan objek penelitian adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei atau pengisian kuesioner, dan hasil penelitian Reza Yuka Satria Pratama ini menyebutkan bahwa kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh terhadap perilaku academic fraud, sedangkan tekanan, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan tidak berpengaruh. Hal yang berbeda dilakukan dalam penelitian M. Bagus Erlangga tahun 2018, yang mana lingkup objek penelitiannya lebih diperluas lagi dengan melakukan penelitian kepada mahasiswa S1 Universitas 11 Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014 sampai dengan 2016 yang masih aktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder itu diperoleh dari penelitian terdahulu dan pendukung lainnya.
Hasil kesimpulan penelitian ini mengatakan bahwa tekanan rasionalisasi kemampuan, keserakahan, dan kebutuhan tidaklah berpengaruh terhadap academic fraud. Kesempatan dan pengungkapanlah yang berpengaruh terhadap academic fraud. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lulu Setiani pada tahun 2018 yang menghasilkan hasil penelitian yang sama dengan penelitian M. Bagus Erlangga dengan judul Determinan Academic Fraud dalam Dimensi Fraud Diamond dan Ghosn Theory, dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah mengambil mata kuliah akuntansi keperilakuan dan sudah lulus mata pengauditan 1, pengauditan 2, dan etika profesi bisnis syariah. Teknik pengumpulan sampel menggunakan metode confidence sampling didapatkan 172 responden, dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengisian kuesioner. Selanjutnya, penelitian oleh Nita Andriani Budiman tahun 2018 dengan judul Perilaku Kecurangan Akademik Dimensi Fraud Diamond dan Ghosn Theory. Objek penelitiannya yaitu mahasiswa akuntansi di Jawa Tengah, dan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pengisian kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden. Sedangkan metode pengambilan sampel itu berbeda dengan teknik yang dilakukan oleh Setiani dengan menggunakan teknik purposive sampling dan mendapatkan responden sebanyak 167 orang. Nah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasionalisasi kemampuan dan pengungkapan berpengaruh terhadap academic fraud. Sedangkan tekanan, kesempatan, keserakahan, dan kebutuhan tidak berpengaruh terhadap academic fraud. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Aryani Syafitri tahun 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Triangle dan Ghosn Theory terhadap academic fraud, di mana perbedaannya dari penelitian yang lain itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, pengamatan, wawancara, pengisian kuesioner, dan dokumentasi. Dan objek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, sehingga didapatkan sampel 100 responden. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tekanan, rasionalisasi, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan tidaklah berpengaruh terhadap academic fraud, tetapi kesempatanlah variabel satu-satunya yang berpengaruh terhadap academic fraud. Dari penelitian-penelitian yang telah saya jelaskan sebelumnya, penelitian Ismatullah dan Eriswanto pada tahun 2016 hanya menganalisis pengaruh teori Ghosn fraud terhadap academic fraud. Sedangkan penelitian sebelumnya yang saya jelaskan itu dia menganalisis teori Ghosn bersamaan dengan fraud triangle dan bersamaan dengan fraud diamond. Nah, pada penelitian Ismatullah dia hanya mempersempit penelitiannya dengan menggunakan 4 variabel saja, yaitu tekanan, kebutuhan, kesempatan, dan pengungkapan untuk mengetahui pengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Objek penelitiannya adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan pengumpulan datanya dilakukan melalui pengisian kuesioner. Dan hasil mengatakan dalam penelitian ini bahwa tekanan dan kebutuhan berpengaruh terhadap academic fraud, sedangkan kesempatan dan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap academic fraud. Hasil penelitian dari Ismatullah dan Eriswanto tidak sependapat dengan penelitian Fiska Triadiatama pada tahun 2019 yang menganalisis hal yang sama dengan penelitian Ismatullah dan Eriswanto. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Swasta di Surakarta sebanyak 94 responden.
Dan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan tidak berpengaruh terhadap akademik, dan pengungkapan berpengaruh terhadap academic fraud. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurkin 2018 yang menganalisis pengaruh dimensi fraud diamond terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa pendidikan akuntansi UNES. Nah, variabel yang diujinya ini hanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Sedangkan metode pengumpulannya tetap dilakukan dengan kuesioner, dan objek penelitiannya adalah mahasiswa pendidikan akuntansi FE UNES angkatan 2016. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa hanya ada 2 dimensi fraud diamond yang terbukti berpengaruh positif, yaitu tekanan dan rasionalisasi, sedangkan kesempatan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik, sementara kemampuan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada penelitian Norma Juwita tahun 2020 yang menambahkan variabel independen pada judul penelitiannya mengenai pengaruh dimensi fraud diamond dan perilaku tidak jujur terhadap kecurangan akademik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 11 Maret angkatan 2016 dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan didapatkan hasil kesimpulan bahwa kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik, tetapi tekanan dan perilaku tidak jujur berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Dari literatur review ini berasal dari artikel ataupun jurnal penelitian yang diambil dalam rentang waktu 5-10 tahun, sejumlah 10 penelitian. Dari literatur review ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing peneliti itu menggunakan variabel-variabel yang berbeda tergantung apa yang dibahas dalam penelitiannya. Dari 10 penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab atau pengaruh terjadinya academic fraud itu adalah kemampuan, tekanan, keserakahan, kesempatan, rasionalisasi, pengungkapan, dan kebutuhan. Pada penelitian saya kali ini, saya hanya mengambil 4 variabel saja. Yang pertama, keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan rasionalisasi. Yang saya kembangkan dalam ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah keserakahan tidak berpengaruh terhadap academic fraud. Hal ini dijelaskan oleh dalam penelitian Reza Yuka Satria Pratama pada tahun 2017, keserakahan merupakan faktor dari diri individual, yang merupakan faktor ini seringkali muncul apabila seseorang tidak dilandasi dengan iman yang kuat, maka seseorang yang tidak pernah puas atas apa yang telah dimilikinya. Semakin tinggi keserakahan seseorang, maka itu tidak mempengaruhi orang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, bahwa kesempatan berpengaruh terhadap academic fraud. Menurut Setiani 2018 mengatakan bahwa semakin tinggi kesempatan, maka semakin besar seseorang untuk melakukan kecurangan akademik. Dan dipertegas lagi dalam penelitian Fiska Triadiatama, kesempatan menyebabkan terjadinya kecurangan akademik. Kecurangan dapat dengan mudah terjadi ketika adanya kesempatan, dan kesempatan itu timbul ketika lemahnya sistem seperti kurangnya kontrol dan penerapan sanksi yang tidak tegas. Hipotesis yang ketiga adalah kebutuhan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik.
Menurut Budiman pada tahun 2018 mengatakan bahwa mahasiswa yang memiliki waktu belajar lebih banyak cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akademik karena mereka percaya diri atas apa yang telah mereka kerjakan. Belajar selama perkuliahan adalah kebutuhan, bukan suatu paksaan untuk mendapatkan IPK yang bagus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kebutuhan mahasiswa, maka terjadi kecurangan akademik itu akan menurun. Hipotesis yang keempat adalah pengungkapan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan suatu kecurangan. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan harus diberikan sanksi yang tegas apabila perbuatannya terungkap. Semakin lemah pengungkapan dan tindak lanjut dari fraud, maka makin banyak orang untuk melakukan praktik kecurangan akademik. Sekian video penjelasan materi tentang literatur review dari penelitian saya.